Oke, Fat, kita lanjut ke sesi ketiga, gila gitu. Baru ini sesi pertama di tahun 2023 gitu. Di tahun 2022 udah ada yang rekor. Nah, ini kamu pemegang rekor sementara revisi CV 2023. Yang sesi general. Oke, ada pertanyaan apa lagi yang bisa ditanyakan? Atau mungkin tadi ada yang belum jelas terkait dengan bagaimana cara mengantisipasi di awal terkait dengan loker palsu. Aku review aja tadi ada 5 poin ya gitu. Bahwa yang Hmm, pertama adalah kamu harus menjaga informasi pribadi. Yang nomor Body. dua adalah terkait dengan Terkait dengan merekap uh, informasinya. rekap informasi. Betul, itu. Nomor dua adalah merekap informasinya. Yang nomor tiga itu adalah Nomor 3 itu multi check perusahaannya. betul ya. Cross check. Silahkan kamu cross check ke perusahaannya, multi Hmm. cek ke perusahaannya gitu, di cross check Hmm. multi channel gitu ya. Kamu harus Hmm. cari tahu itu gitu. Terus selanjutnya ngapain lagi yang kamu ingat mungkin? Ini hmm, tanya sama orang lain Ya, betul, terkait itunya itu. yang terima. Betul, itunya Hmm. itu gitu. Jadi silahkan tanyakan ke orang lain kayak gitu. Ya, silahkan tanyakan sama orang lain terkait dengan lowongan pekerjaan yang ada gitu. Atau yang tahu lah soal itu. Bener gak sih? Dan lain-lain gitu. Gitu. Oke. Itu adalah hal-hal yang harus kamu pertimbangkan gitu pada saat kamu ngelihat loker. Entah kamu fresh grade, entah kamu nanti udah experience, sama aja. Karena orang-orang yang ketipu tuh nggak peduli gender, nggak peduli usia, nggak peduli dia masih baru atau udah experience gitu. Aku udah nemuin nggak cuma satu dua ratusan teman-teman ketipu gitu. Oke, kita lanjut. Kamu ada pertanyaan apa lagi? Mungkin lanjutannya. Ada satu lagi. Oh, itu. Jadi sebelum kita kan kita masih aku masih dalam satu pekerjaan nih. Jadi uh, sebenarnya yang aku mau tahu kriteria mendingan aku resign aja ya. Itu tuh di mana sih, di saat di titik apa gitu. Terus kemudian kayak saat kita mau apply pekerjaan lain, apa kita harus resign dulu atau gak usah resign dulu, apply dulu aja baru resign gitu. Itu Wow, gimana? wow, 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 wow. Ini nggak, ini subjektif sih, lebih banyak subjektifnya gitu. Aku balik lagi ya gitu. Jadi orang-orang itu punya planning karir sendiri-sendiri gitu kan, kayak gitu. Nah, silahkan tanya pada dirimu sendiri, apa yang kamu kejar? Uangkah? Karir yang tumbuh dalam arti jadi staff, jadi supervisor, naik terus-terus gitu, gitu kan? Atau keduanya sebenarnya. Nah, sekarang dengan pertanyaanmu ini gitu, gitu. Kapan sih momen yang tepat? Momen yang tepat saat kamu memutuskan untuk keluar atau resign kayak gitu. Nah, jawaban ini ada dua hal nih. Jawaban karena faktor internalmu sama faktor eksternal. Bener gak? Kayak gitu. Maksudnya jawaban faktor internal tuh kayak gini. Ya saat nomor satu jelas, saat kamu punya alasan kuat untuk out gitu. Gitu. Jadi biasanya tuh kayak, lah kalau emang nggak ada yang salah, nggak ada apapun yang lain-lain dan ini masih on track gitu loh. Gitu. Berarti kan nggak ada masalah kan sebenarnya, kamu nggak usah resign. Nah, kayak gitu. Berarti nggak ada apa-apa dong. Gitu. Jadi kamu kalau udah ada alasan kayak ada alasan yang kuat buat out gitu, itu artinya adalah salah satu cara yang bisa kamu gunakan untuk tadi ya menduga bahwa jangan-jangan ini adalah momenku yang tepat untuk out. Yang pertama itu. Yang nomor dua, setelah ada keinginan dari pribadi, kedua adalah kamu sudah memiliki alasan untuk next, what next gitu. Ya dong. Kamu kan out tidak untuk stop gitu. Out untuk stop tuh pensiun mungkin gitu. Gitu. Pensiun pun kadang juga masih ada next. Oh, waktu aku mau akan melakukan ini gitu. Cuman kalau out terus what next gitu. Selanjutnya mau ngapain? Nah, kalau kamu out out aja, nggak tahu next mau ngapain. Nah, konsultasilah sama HR atau sama temenmu atau sama siapa orang yang kamu percaya di sana. Jangan-jangan kamu lagi jenuh aja tuh, lagi nggak ada solusi atau lagi ada sesuatu gitu. Jadi jangan meledakkan dengan cara kayak gitu. Jadi kamu harus punya alasan dalam hati kayak yakin, oke ini adalah waktunya. Kenapa kok bisa yakin? Karena kamu tahu gitu. Nextnya mau ngapain? Oke, itu. Yang ketiga, kapan sih paling bagus gitu? Nah, yang ketiga ini
bukan bukan ke adalah yang ke diri sendiri, tapi faktor ketiga ini faktor terakhir yaitu gimana kondisimu saat itu. Jadi kamu harus analisis pada saat kamu out saat itu kondisimu itu gimana. Misalkan dari sisi pikiran, apakah lagi senangkah, happy kah, atau lagi marah? Dari sisi perasaan, lagi senangkah, lagi sakit hati kah, atau lagi sedih kah, gitu. Dari sisi finansialnya gimana, gitu. Kamu harus ngeliat itu dulu dong, statusmu gimana dong, gitu. Titikmu saat kamu berpikiran bahwa oh ini adalah saat yang tepat, oke, gitu. Yang kedua, aku tahu kok nanti harus ngapain, oke. Nah, yang ketiga adalah coba lihat kamu sekarang berdiri di mana, di kondisi apa, gitu. Coba pertimbangan itu. Ini saat yang tepat nggak? Kayak gitu. Gitu. Oke. Itu adalah faktor-faktor dari sisi internal. Internalmu sendiri. Masing-masing orang tuh bisa beda gitu. Di sini, sini, masing-masing orang. Oke. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah biasanya tuh ada faktor orang-orang di sekitar atau bahkan dalam tanda kutip performamu di pekerjaan tersebut. Gitu. Biasanya ya faktor eksternal yang bagus adalah saat kapan? Ya jelas, nomor satu, tidak melanggar kontrak kerja. Bener dong, gitu. Gitu. Kamu kan terikat kontrak kerja dengan perusahaan. Jadi kapan kamu keluar adalah pada saat kamu keluar itu exit planmu itu kamu bayangkan bisa mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan kontrak kerjanya. Misalkan, oke, ini aku udah sesuai kok, aku mau one month notice gitu misalkan. Oke, ini karena aku udah selesai sebenarnya gitu. Oke, karena ini sebenarnya aku udah gini-gini. Oke, ternyata kemarin aku habis diskusi sama HR, ternyata aku bisa tinggal ngelakuin ini itu gitu. Yang penting udah kayak gitu smooth aja gitu. Jadi pada saat kamu exit itu, ya faktor eksternalnya adalah kamu udah tahu bahwa kamu keluar itu sesuai dengan kontrak kerjasama yang ada. Yang selanjutnya, gitu. Kapan saat yang keluar terbaik lagi? Adalah saat kalau bisa loh ya ini ya subjektif lagi, yaitu pada saat performa terbaikmu atau kondisi baikmu. Jadi banyak ada yang orang bilang bahwa saat out itulah saat kamu ada titik yang terbaik gitu. Tapi kalau aku bilangnya saat ada di kondisi yang terbaik atau kondisi yang baik aja gitu. Oke. Jadi kamu keluar karena alasan yang positif gitu. Yang tahu ibaratnya aku keluar karena orang kantor toksik lah, kerjaannya terlalu gini lah, gini gini gini. Kalau gitu kayak gitu coba nanti lihat dulu masing-masing orang. Subjektif sih memang, tapi kan balik lagi gitu. Kalau bisa, karena aku bilangnya kayak gitu. Kondisinya semacam itu gitu. Ya kan? Gitu. Terus yang nomor tiga adalah kamu sudah coba komunikasikan dengan orang di sekitar kamu. Atasan kamu, HR, gitu-gitu. Yang memang yang orang-orang sebenarnya akan berpengaruh dalam proses exitmu atau terpengaruh dari ketidakadanya kamu gitu. Biasanya ya diskusi dulu sama HR ini gitu. Kalau kamu ada rencana kayak gitu kira-kira gimana? Kalau mau diskusi lo ya gitu. Oke kan? Terus lihat-lihat dulu kayak gitu. Itu adalah kondisi-kondisi semacam itu. Ada lagi yang bilang kayak ya udah keluar aja saat kamu merasa bahwa ada dalam kondisi di mana yang kamu lakukan ini satu tidak membawamu tumbuh, tidak membawa berkembang, tapi malah membawamu ke sisi yang sebaliknya gitu. Gitu. Kayaknya aku malah jadi gini 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 sakit-sakitan dan lain-lain misalkan kayak gitu. Resiko-resiko yang ibaratnya berpengaruh pada dirimu ya, kesehatan fisik, mental, pikiran dan lain-lain yang kamu udah coba nyari solusinya yang lain-lain itu nggak ada gitu. Karena exit itu bisa dalam kondisi memang happy, good feeling, pokoknya yang positif-positif, kadang ada yang enggak gitu kan, kayak gitu. Nah, kita balik lagi, alasan masing-masing orang beda-beda gitu. Ya paling itu aja sih gitu. Yang penting sesuai aturan, udah dikomunikasikan dan kamu tahu mau ngapain dan pada saat kamu exit tuh nggak di momen kamu bener-bener bunuh diri gitu, paham kan maksudku? Kayak gitu. Itu sih subjektif banget ya. Balik lagi gitu. Nanti sesi ini karena sesi general, jadi aku harus hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tenang, tenang, tenang gitu. Oke, gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general mungkin soal apa, mungkin teman-temanmu besok kamu zoom lagi teman-temanmu diundang kali ya, ada temanmu di samping boleh, kalau satu frame boleh, kalau beda zoom nggak boleh gitu karena one on one gitu. Ada lagi nggak pertanyaan mungkin kamu ditanya sesuatu ke temanmu tapi kamu nggak bisa jawab atau ada titipan pertanyaan apa mungkin titipan dan kamu masih bingung. Kayaknya udah sih, ya, secara general udah cukup gitu. Cukup.
Cukup itu aja. Gitu. Oke. Ya. Secara general cukup itu berarti kita sekarang masuk ke sesi detail ya. Mm-mm. Oke, kita masuk ke sesi detail.